Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai PCX yang saya baru terima ini ya. 160 untuk PCX ini adalah baru saya ambil bulan Februari ini, baru diantar kemarin. Nah, ini saya akan bedah apa yang didapatkan dan tentu saja kenapa alasannya saya memilih untuk PCX ini. Karena memang secara di pasaran itu banyak sekali kompetitor dari PCX ini, ada NMAX dan sebagainya. Tapi akhirnya saya pilih yang ini, dan saya pilihnya pun untuk versi yang standar ya. Versi standarnya itu adalah yang masih kombi brake, belum ABS. Karena memang dari sisi kebutuhan saya pikir pakai kombi brake ini sudah cukup. Dengan di sini ada 3 kaliper untuk pengirimannya, itu sudah cukup. Tapi ada fitur yang saya senang di sini adalah mengenai dari kunci. Itu nanti akan saya jelaskan mengenai fitur-fitur tersebut, cara pemakaian. Tentunya itu adalah yang akan kita lakukan. Saya lakukan ini adalah apa yang kita dapatkan pada saat unit barunya itu turun. Dan di sini meskipun motor baru datang kemarin, tapi sudah platnya itu plat hitam. Kok bisa seperti itu ya? Aneh. Harusnya kan platnya itu adalah masih merah atau masih memakai surat jalan itu. Tapi untuk unit ini khusus saya langsung dapatkan langsung plat hitam. Nah, itu bagaimana caranya untuk teman-teman bisa seperti itu? Itu caranya mudah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ini. Oke, yang pertama adalah pada saat unit datang itu kondisinya adalah kita akan dapat beberapa aksesoris. Saya akan bawa ke sini ya. Aksesoris yang pertama dulu, yang besar ini saya akan buka. Ya, ini aksesorisnya. Nah, kita akan dapat helm. Ini sudah saya buka. Ini saya buka aja ya. Nah, ini helmnya. 1 unit helm. Oke, saya buka dulu helmnya seperti apa. Nah, ini helm yang seperti ini helmnya. Helm yang didapatkan adalah seperti ini. Kebetulan dapatnya warna hitam. Nggak tahu apakah ada warna yang lain, saya juga nggak tahu ya. Ya, saya pikir bukan murah lah, bukan barang murahan maksudnya. Masih layak untuk dipakai. Dalam artian sudah standar SNI ya, sudah standar NIC, layak sekali untuk kita pakai. Oke, helm dapat lumayan. Kemudian saat unit datang itu kemarin dikasih beberapa hal, ada jaket. Ini jaketnya ya, jaketnya seperti ini, belum dipakai juga. Taruh dulu sini. Dan yang penting itu adalah dapat kunci untuk motor PCX, kunci busi ini, kunci busi sama apa itu saya kurang tahu, belum saya buka ya. Kemudian dapat juga kunci untuk unitnya. Ini kunci untuk unitnya. Saya taruh di sini ya, teman-teman. Kunci untuk unitnya. Dapat 2 kunci. Yang pertama adalah kunci yang akan dipakai untuk berkendara, 1 ini. Yang kedua adalah kunci untuk cadangan. Kalau kunci yang pertama ini hilang, kita bisa pakai kunci yang cadangan ini. Tapi di sini ada barcode ya,
barcode untuk identifikasi kunci. Kalau kunci cadangannya kunci yang utamanya ini hilang, maka harus segera untuk laporan agar diblokir. Kemudian kita bisa dapatkan kunci yang baru. Untuk biayanya saya kurang tahu ya, saya nggak nanya seperti itu. Tapi ini cukup bagus, dapat 2 kunci, dan ada juga pembuka unit jika mengalami aki tekor atau apa, katanya seperti itu, maka bisa dibuka bagasinya seperti ini. Bagasi dan yang lainnya. Dan dapat juga surat untuk manual booknya. Manual booknya dapat, saya nggak sempat membaca juga ini manual booknya ya, dan surat jalan untuk pengambilannya nanti, untuk pengambilan BPKB. Untuk BPKB-nya sendiri nanti kira-kira kurang lebih sekitar 2 bulan sampai 3 bulan katanya. Dan kebetulan unit ini saya ambil bulan yang lalu, kemungkinan juga insya Allah 1 bulan lagi akan datang BPKB-nya. Oke ya, itu yang kita dapatkan pada saat unit baru ini datang. Untuk perbedaannya sendiri antara PCX APS dengan PCX yang kombi brake itu bedanya hanya pada fitur yang tadi saya sebutkan, yaitu pada fitur APS-nya. Nah, ini brosurnya ya yang sempat saya dapatkan dan saya pelajarin, yaitu pada fitur APS itu sudah ada traction control ya, itu aktif pada saat ban belakang mengalami slip seperti itu. Tapi karena kebutuhan saya juga hanya di kota saja, saya nggak terlalu butuh untuk hal-hal semacam itu, kecuali perjalanan di luar kota mungkin yang tanah berlumpur atau apa yang seperti itu, yang butuh traction kontrolnya itu untuk aktif seperti itu. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menghidupkan dan mematikan untuk motor ini. Karena ini penting, kita harus paham ya. Karena kalau nggak paham, motor ini mudah sekali untuk dicuri seperti itu. Kalau kita nggak paham, kita lupa, kuncinya ketinggalan ya, karena di sini ada bagasinya, bagasi yang mudah untuk naruh kunci seperti ini. Kita taruh seperti ini, posisi kunci ini hidup, itu bahaya sekali untuk motor ini. Maka kali ini saya akan menjelaskan dulu mengenai keamanannya seperti apa, makanya aman sehingga kita bisa di jalan aman seperti itu. Oke ya, saya akan bahas untuk pemakaian ini. Sebelum saya pakai, saya akan lepas dulu ininya, joknya, nanti akan biar saya ini joknya biar agak nyaman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini unit sudah saya lepas untuk plastiknya, kopernya. Kemudian tadi di awal saya ingin menjelaskan ini kenapa unit baru datang langsung platnya hitam ya. Aneh ini. Ini akan saya jelaskan. Saya langsung juga dapat STNK-nya ya, langsung jadi STNK-nya. Jadi unit ini juga mengikuti prosedur standarnya ya. Tidak saya nembak langsung dapat STNK-nya, nggak seperti itu. Unit ini saya ambil, kemudian saya minta untuk dealernya ditinggal di lokasi dealer tersebut sampai STNK-nya jadi. Karena saya nggak mau pakai plat yang warna merah. Saya nggak nyaman aja di jalan pakai warna merah seperti itu. Diliatin sama orang-orang, wah motor baru warna merah. Meskipun sebenarnya nggak masalah ya, cuma saya tidak nyaman seperti itu. Makanya saya pengen ditinggal sampai STNK-nya jadi dan saya minta untuk dipasangkan platnya, plat hitamnya. Nah, itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu jadi ya. Dan kemarin dikirim, nah, hari ini saya
pengen untuk mereview untuk keamanannya, smart key-nya seperti itu. Oke, seperti itu ya rahasianya ya, kenapa kok unit ini tiba-tiba langsung jadi plat hitam dan STNK-nya jadi. Kurang lebih ini saya tinggal di dealer kurang lebih adalah 1 bulan, karena kemarin sudah jadi sekitar 2 minggu, hampir 3 minggu, tapi saya nggak sempat mengambil karena banyak kegiatan yang harus saya lakukan, dan baru hampir 1 bulannya saya minta untuk dikirim, dan dikirim unitnya langsung ke rumah seperti itu. Oke, kali ini saya akan menekankan untuk proteksi bagaimana memakai motor ini dengan memakai smart key ini. Mungkin bagi yang awam mengenai teknologi, wah ini kuncinya kok beda ya, wah nanti bisa jadi bahaya sekali. Kuncinya beda sekali ini dengan kunci yang standarnya, kunci yang masih memakai mata kunci seperti itu. Apakah benar seperti itu? Itu akan saya bahas, saya jelaskan. Kebetulan saya kan juga penggemar teknologi juga, jadi saya sedikit memahami untuk menjelaskan seperti itu. Terus bagaimana keamanannya? Apakah lebih aman dengan ini? Apakah lebih aman dengan memakai mata kunci? Sebenarnya kalau menurut saya itu aman memakai yang smart key ini. Nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah kunci yang kedua ini kita harus simpen dulu di rumah ya. Barcode-nya jangan dilepas kalau kuncinya nggak hilang ya. Ini kita simpen di rumah. Tujuannya adalah kalau ini hilang kita ada cadangannya seperti itu. Meskipun mungkin kalau hilangnya di jalan atau apa repot juga, tapi ya nggak ada masalah karena ini kan smart key ya. Tetap harus diambil untuk kunci yang cadangan ini di rumah. Oke. Untuk cara makainya itu adalah, coba lihat teman-teman di sini, perhatikan. Di sini ada tanda untuk kunci ya, gembok ini. Ini ada tulisannya push, kemudian ada tulisannya set, full, dan kemudian ada tanda seru seperti ini. Ini belum aktif selama kunci ini nggak saya aktifkan, seperti itu. Saya belum mengaktifkan, dia nggak akan pernah aktif. Setnya juga nggak akan jalan, fullnya untuk tangki bahan bakarnya ada di sini ya teman-teman, itu nggak akan jalan seperti itu. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita tekan sampai warna biru seperti ini tadi, cuma berkedip sesaat ya, biru itu, biru maaf hijau seperti itu ya. Kemudian kita tekan ini, nah aktif dia. Kemudian untuk memindahkan kita langsung tekan pindahkan. Ini setangnya sudah kebuka. Kalau tadi setangnya masih kekunci. Saya ulangi ya teman-teman ya. Ini ya, saya ulangin. Kalau seperti ini setangnya terkunci. Untuk membukanya kita tekan. Ini sudah aktif ya. Kemudian kita putar. Putar seperti ini. Ini sudah kebuka, tapi belum bisa dinyalain. Kenapa? Karena belum saya nyalain ke posisi on. On-nya adalah yang tanda seru ini, on-nya. Ini nggak kelihatan kameranya, mungkin tanda seru ini. Oke, nanti saya akan coba nyalakan motor ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fitur cara membuka bagasinya. Bagasi dan cara membuka untuk fullnya, untuk pengisi bahan bakarnya atau bensinnya seperti itu. Ini kita tekan 1 kali ke set full ini. Nah, ini saya akan menjelaskan cara membuka bagasinya, setnya. Tekan aja. Oke. Bagasinya kebuka. Ini saya taruh di sini dulu. Nah, ini bagasinya cukup luas. Untuk ukuran motor skutik ini sangat luas sekali ya bagasinya ya. Ini bisa dipakai untuk helm, 2 helm gitu. 1 dewa. Cukup untuk 2 helm yang full face, 1 yang helm standarnya 1 2 helm. Cukup luas sekali bagasinya.
berapa liter saya nggak tahu ya, belum saya baca detailnya, tapi yang jelas luas. Kemudian untuk mengetahui bahwa motor ini buatan rangka tahun berapa, apakah tahun 2021, apakah tahun 2022, itu kita lihat nomor rangka. Nomor rangkanya itu di sini ya. Kemarin saya datanya, saya memastikan motor yang saya beli ini adalah tahun 2022, bukan tahun 2021. Kenapa? Karena tahun 2021 udah lama. Meskipun baru beberapa bulan, tapi itu setahun yang lalu. Beda dengan tahun 2022. Ini adalah tahun 2022, saya memastikannya itu dari nomor rangkanya ini. Ini adalah MH1KF. Katanya kalau MH1KF ini dia sudah masuk ke tahun 2022. Ini pengambilan kemarin Januari akhir ya. Dikirim baru Februari akhir yang lalu. Kurang lebih baru 1 minggu lah di sinilah. Kemudian saya sempat pakai bentar untuk ngetes seperti itu. Tapi platnya sudah hitam. Oke ya, ini ya membedakan ya, jangan sampai lupa ya. MH1KF itu artinya dia rangka tahun 2022. Itu kata pihak dealer. Untuk detailnya ya saya kurang memahami juga, apakah ada kode yang lain atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kemarin saya tanya seperti itu. Oke, saya tutup. Kemudian ini saya masukkan dulu ya ke bagasi ya, biar nggak bingung. Saya masukkan, ini bisa kita masukkan untuk bahan macam-macam ya, termasuk di sini ada soket liternya untuk ngecas ya, ngecas HP yaitu di sini ya. Nah, belum kepakai sama sekali ya, langsung USB ya, langsung USB voltnya berapa ya, tentunya ya standar lah, paling 2,1. ini ada keterangan 2,1 ampere standar untuk HP-HP smartphone sekarang. Oke, untuk fitur sendiri Yamaha, Honda ini, Honda PCX 2022 ini masih standar dengan fitur 2021 atau 2020 secara fitur yang kombi brake. Yang membedakan itu adalah rangka pembuatan, mesin pembuatan ini adalah tahun 2022 seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan cara memakainya. Oke, setelah kita pakai seperti ini, tadi masih on ya, ini ya, dilihat ini masih on ya, saya tekan lagi sekali lagi, masih on. Nah ini kita tekan, otomatis lampu akan nyala teman-teman, lampu nyala, otomatis lampu nyala, ini terang ya, lampu nyala seperti ini lampu nyala. Nah ini tinggal kita tekan saja, kita tekan ini untuk handremnya yang sebelah kiri, kemudian kita starter, dia bisa starter seperti itu. Oke, saya akan mencoba menghidupkan, kemudian nanti keamanannya, proteksinya kita akan seperti apa, saya akan jelaskan. Sengaja langsung nyala, alarmnya langsung nyala. Ini nggak akan berhenti kalau kuncinya nggak kita deketin dan kita matikan, alarmnya nyala. Nah, ini kalau ditaruh langsung otomatis ini. Nah, seperti itu ya alarmnya. Alarm bisa kita matikan dengan cara kita membuka kunci. Nah, ini alarmnya sudah mati ya teman-teman. Alarmnya sudah mati. Nah, ini kita tekan dulu, alarmnya belum mati. Proteksi, bagaimana Honda memproteksi motor ini agar tidak mudah dicuri ya. Ini menurut saya cukup bagus, meskipun fitur-fitur connected di handphone itu memang belum ada di PCX ini, tapi menurut saya sesuai dengan kebutuhan ya cukup kita pakai motor ini untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk perjalanan seperti itu. Dan fitur yang lain itu adalah saya pikir standar
Enggak seperti motor Honda pada umumnya ya. Yang membedakan adalah ini lebih stabil kalau saya pakai. Nanti kedepannya akan kita bikinkan akan saya bikinkan videonya untuk bagaimana mengendarai seperti ini, nyaman atau tidaknya. Insya Allah nanti kedepannya akan saya bikinkan. Untuk kali ini sudah saya jelaskan bagaimana Honda memproteksi dan memakai kunci, dan kenapa motor ini datang dalam kondisi platnya langsung hitam, tidak motor pada umumnya. Itu sudah saya jelaskan. Yang baru nonton di akhir video saya review dulu untuk di depannya ya, loh kok motor langsung hitam platnya, katanya baru datang, bohong itu. Enggak, ini motor datang diantar ke lokasi saya, ke rumah saya dalam posisi plat sudah hitam, karena setelah saya bayar kemarin saya minta ke pihak dealernya ditinggal sampai STNK-nya datang ya. Kemudian dipasangkan dan diantar sudah dalam kondisi plat hitam. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya untuk fitur dari apa yang didapatkan kalau kita ambil PCX baru, kemudian bagaimana cara pakai kuncinya, bagaimana cara pengamanannya, itu sudah saya jelaskan. Semoga membantu teman-teman yang baru membeli motor PCX 2022 ini, dan bagi yang lain yang berminat untuk mengambil motor ini sudah mengetahui setidaknya adalah keamanan dari motor ini, dan insya Allah tidak kita ragukan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.